Kita akan bersama bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Mari kita angkat hati kita ke hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini, mengingat segala kebaikan Tuhan, berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama beribadah kepadamu, bersama dengan jemaatmu di tempat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Khususnya gereja kami sudah didewasakan 6 tahun. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, melewati berbagai tantangan, juga melewati pandemi yang masih kami hadapi. Kami bersyukur atas segala kebaikan, penyertaan daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap doa kami, puji-pujian kami, firman Tuhan yang hendak kami dengar bersama. Dan nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Biarlah kami juga mengalami berkat lawatan dan anugerah Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam kebaktian kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk juga yang saudara-saudara kita yang ada di rumah ya, yang mengikuti ibadah kita dari rumah secara online. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini, tidak ada di tempat lain. Kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk hidup, untuk bisa datang di tempat ini. Karena kesempatan ini bukan kesempatan biasa. Kita nggak bisa, beberapa orang tidak bisa datang untuk hadir di tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita teduhkan hati kita. Mari kita mengikuti ibadah kita. Mari kita tinggikan hati. Mari kita menyembah Dia. Kita katakan suci, suci, karena Kau yang maha suci, Kau maha kuasa yang patut kami puji. Mari kita angkat pujian. Tuhan Maha Kuasa.
Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau sudah berikan bagi kami sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk memelihara-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu, sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya Kau akan menolong kami seminggu ke depan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang suci, Allah yang maha kuasa. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Selidiki setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Jika ada yang tidak berkenan dengan hati-Mu Tuhan, kami mohon ampun, baik dalam perkataan, dalam pikiran kami yang jahat, hati kami, mulut kami Tuhan, menyakiti orang lain Tuhan, kami mohon ampun. Saat ini kami datang dengan rendah hati ya Tuhan, kami mau datang kepada-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak akan sia-sia. Kami akan bawa suatu berkat ya Tuhan, bawa damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Setiap yang mengambil bagian di dalamnya ya Tuhan, baik pembicara, singer, song leader, pemain musik, cafe ya Tuhan, multimedia, kami mau menyerahkan ke dalam kami. Kami hanya mempermuliakan nama-Mu. Letakkan kami di belakang salib Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain, baik di rumah, yang sedang kurang baik ya Tuhan, kondisi tubuhnya. Tuhan, kami mohon Engkau Allah penyembuh kami. Kami tidak tahu apa yang mereka alami. Kami percaya Engkau menolong mereka, Engkau melawat mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami, biar Engkau juga menikmati ibadah kami. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Kita bersyukur bahwa gereja ini sedang berulang tahun, betul Pak Tim. Kita bersyukur Tuhan menolong, Tuhan memelihara beberapa tahun ini, 6 tahun ya Pak ya. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara tempat ini, memelihara kita semua. Mari kita terus bekerja di ladangnya. Jangan pernah, karena tema hari ini adalah bekerja selama siang. Mari kita tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Tidak akan pernah menyerah. Mari kita akan angkat pujian ini. Tidak boleh lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang akan menopang kita. Mari kita akan angkat pujian kita. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah.
kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kami. Biarlah, mari kita katakan kepada Bapa, Bapa lembutkanlah hati kami untuk dapat mengasihi Tuhan. Bapa lembutkan hati kami, bentuklah diri kami untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan kepada Bapa, Bapa lembutkanlah hati kami. Kesempatan ini tidak kalah dengan kita, ada beberapa anak di tempat ini akan mempersembahkan satu pujian, mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita di tempat ini. Kasih Yesus manis dan indah, kasih
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk boleh membagikan firman Tuhan dan berhubung juga dengan hari ulang tahun gereja di tempat ini yang ke-6. Puji syukur kepada Tuhan. Selamat untuk Pak Tim, ya, Pendeta Timotius, ada Ibu Esther yang setia juga. Tuhan memberkati, menyertai. Ada para majelis, saudara-saudara yang lain yang ikut bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kita melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Tema kita adalah bekerja selagi siang. Bekerja selagi siang. Saya teringat waktu sekitar kira-kira kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu ada sepupu saya yang jauh lebih kecil dari saya mau berangkat ke Amerika. Saudara, pada waktu itu usia saya di SD kelas 4, saya juga tidak tahu apa itu ke Amerika itu apa. Tetapi kakak sepupu saya udah jauh lebih dulu ke Amerika. Kalau dia pulang dari Amerika, dia kumpul kita semua saudara-saudara duduk. Ya, lalu kemudian dia cerita. Di Amerika itu begini, begitu, dia cerita, saudara ya. Wah, saya terus pikir, kapan saya itu bisa ada kesempatan pergi ke Amerika. Saya kepengen sekali. Sampai ketika adik sepupu saya atau sepupu saya yang lebih kecil itu mau berangkat, saya begitu kepengen pergi, tetapi tidak ada kesempatan bagi saya untuk pergi. Saudara sekalian, waktu berlalu, saya itu di dalam hati agak kesal ya. Kenapa saya itu tidak ada kesempatan untuk pergi? Ini sepupu-sepupu satu-satu pergi. Om saya punya istri juga udah pergi karena om saya meninggal. Istrinya juga udah berangkat ke Amerika. Mereka kalau pulang om Amerika, wah, itu begitu menggoda saya. Saudara tahu, saya itu bersaudara 8 orang ya, kakak adik. Kami 8 orang. Saya itu anak yang paling bungsu, anak ke-8. 7 saudara saya semua pernah ke Amerika. 7. Mereka tur lah, mereka kemana, bukan hanya sekali, lebih daripada sekali. Pergi bawa anak mereka pergi, dan saya ini satu-satunya tidak pernah pergi. Ya, tidak pernah pergi. Saya di dalam hati itu sedikit kesal ya. Kenapa ya saya itu tidak diizinkan untuk pergi? Apa sih yang membuat saya itu tidak bisa pergi ke Amerika? Saya ada kesel, ada marah. Saudara sekalian, pada awal-awalnya saya tidak dapat mengerti. Saya hanya bisa merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa saudara-saudara saya boleh pergi, saya ini yang tidak dapat kesempatan untuk pergi? Saudara sekalian, di dalam perjalanannya sekian waktu saya baru bisa memahami, baru saya bisa mengerti. Saudara, kenapa saya mau pergi ke Amerika? Saya punya sebuah janji, komitmen saya. Pokoknya saya mau pergi ke Amerika, tidak mau pulang lagi ke Indonesia. Ya, saya tidak mau pulang ke Indonesia. Saudara, kalau di Makassar itu kalau orang suka mempermalukan ya, itu ada kalimat kata bilang Cinaya. Itu kalimat yang kasar gitu loh, orang Cina itu Cinaya gitu ya. Saudara, saya lahir di Makassar, jadi kalau mereka omong Cinaya, saya rasa, loh, saya lahir sebagai Cina juga bukan pilihan saya. Emangnya saya lahir mau menjadi orang Cina? Ya, bukan juga pilihan saya. Sehingga ketika orang ngomong kalimat-kalimat demikian, saya pokoknya bilang, pokoknya saya mau tinggalkan Indonesia. Saya tidak mau balik ke Indonesia lagi. Karena saya dibilang Cinaya itu kayak penghinaan yang besar. Saudara, sekian tahun sampai hari ini saya belum injak Amerika. Tapi saya mengucap syukur sekian waktu Tuhan itu baik. Seandainya saudara saya waktu hari itu pergi ke Amerika, saya hari ini tidak ada di tempat ini. Seandainya waktu itu saya ada di Amerika, saya tidak mungkin menjadi hamba Tuhan. Seandainya waktu itu saya ada di Amerika, saudara, saya penuh dengan kepahitan, kemarahan. Apalagi kalau dibilang Cinaya, saudara ya, itu penghinaan bagi saya. Apa sih yang membuat saya itu dibilang Cinaya?
Saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan yang demikian ini, Tuhan itu mengubah saya. Saudara, ketika saya pulang kampung ke Makassar itu, saya belajar, saudara, untuk mengasihi orang-orang Makassar. Ya, mereka yang menghina Cinaya sampai hari ini, saudara ya, kita itu dianggap hina dan lain sebagainya. Saudara sepupu saya itu satu hari naik sepeda motor. Dia belanja, beli-beli barang untuk bawa pulang ke anaknya. Di tengah jalan ada seorang anak perempuan kecil yang lari. Saudara, waktu dia lari ketabrak. Tapi tidak sampai apa-apa. Dia angkat itu anak perempuan supaya dibawa kembali ke keluarganya. Perlu ke dokter, bawa pergi ke dokter. Tetapi di dalam waktu itu, saudara, semua orang-orang di sana keluar. Karena apa? Cinaya yang nabrak. Saudara sepupu saya itu, kakak sepupu saya umur 30 lebih itu, dia sudah punya anak, dia dipukul, sudah di jalan dipukul, pokoknya hancur-hancuran. Udah selesai, motornya itu diangkat dan dilepaskan ke atas tubuhnya. Ketika kakak sepupu saya itu dibawa pergi ke rumah sakit, dia cuma berteriak satu kata, "Mama!" Lalu dia meninggal dunia. Kakak iparnya atau istrinya itu, saudara, waktu melihat suaminya itu meninggal, saya lihat, saudara, dia nangis sampai tidak lihat, matanya buta, tidak dapat lihat. Saudara, bayangkan di dalam keadaan-keadaan demikian, saudara, bagaimana saya itu tidak ada kebencian, kemarahan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, seperti firman Tuhan hari ini temanya ya, bekerja selagi siang. Bagaimana ketika saya pergi kepada mereka itu, saya bisa belajar untuk mengasihi mereka, belajar untuk peduli dengan mereka. Saudara ya, kalau mungkin saudara ini dengan di Makassar itu beda. Kami itu Cina, kalau di Makassar dihina habis-habisan deh ya. Pokoknya apalagi saya ini mukanya memang muka Cina, sudah dihina. Sampai saya seringkali rasa, apa sih salahnya saya? Tapi di dalam perjalanannya itu saya melihat Tuhan justru pakai saya. Saya bagaimana sekarang, saudara, bisa mengasihi orang-orang demikian. Saya bisa pergi ke rumah mereka ketika saya berlibur. Ada waktu dengan mereka untuk berbicara. Ada waktu untuk bagaimana dekat dengan mereka. Bagaimana ada kesempatan untuk memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, itulah yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada saya, saudara. Waktu kita berbicara, bekerja selagi siang. Saya mau menyanyi sebuah pujian, ya. Kiranya saudara bisa terima. Saya bukan penyanyi yang baik. Mungkin di dalam hidup saya ini cuma 2 kali, saudara. Karena kalau saya nyanyi, orang bilang, "Aduh, kamu nyanyi jelek, udah deh, gak usah." Saya izin tadi, boleh gak saya nyanyi? Diizinkan. Saya ini mau nyanyi, saudara. Lagu ini memberikan penghiburan, kekuatan bagi saya, saudara. Bagaimana bekerja selagi siang. Atau dengan kata lain, bekerja selagi ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
sudah jadi berkat. Saudara, lagu ini memberikan semangat, memberikan sebuah kekuatan kepada saya. Sehingga waktu berbicara saudara tentang tema bekerja selagi siang, saudara, bagaimana kita berbicara tentang siang itu? Saya mau mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana kita tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi, Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara sekalian, selama masih siang, bagian ini berbicara saudara yang berhubungan dengan aktivitas pada waktu yang hanya bisa dilakukan pada sepanjang pagi hingga siang hari. Dengan kata lain, waktu itu terbatas, ada awal, ada akhir. Ketika mulai terang, ketika terang udah hampir mau berakhir. Saudara, mungkin kita sulit untuk mengerti di dalam bagian ini. Kita harus melihat bagian firman Tuhan ini waktu disampaikan. Tidak seperti sekarang, saudara, kita bisa memiliki listrik, memiliki apapun. Kita mau malam, mau jam berapa, tetap ada lampu. Tetapi bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, mengambil kondisi keadaan pada waktu itu untuk memperlihatkan kepada kita bahwa berbeda, saudara. Pada waktu itu lampu tidak seperti sekarang ini. Itulah sebabnya peganglah kesempatan untuk melakukan sesuatu selama masih ada lampu itu. Selama masih ada kesempatan. Jangan nanti sudah tidak ada kesempatan. Jangan sampai ketika lampu itu sudah padam. Maksudnya bukan lampu padam, memang malam hari tidak ada lampu. Kita mau melakukan sesuatu pun sudah tidak ada. Pergunakanlah dengan baik selama masih ada kesempatan. Nah, saya mau mengajak saudara melihat ada dua hal, saudara. Yaitu yang pertama, bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan pada musim yang telah ditentukan atau pada waktu yang ada. Di dalam ayat yang ke-9a tadi dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dengan kata lain, selagi masih ada kesempatan, apa yang saya dapat lakukan? Saudara sekalian, ketika Tuhan itu memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir menghadapi Firaun, tidak berarti Musa dapat pergi sekehendak hatinya. Dengan alasan Tuhan tidak menyebutkan waktu secara spesifik mengenai keberangkatan Musa. Jadi oleh sebab itu, karena Tuhan tidak ngomong kapan tanggalnya, kapan waktunya, udah gak usah aja kamu lakukan. Tidak, saudara. Musa mengerti bahwa apabila Tuhan memerintahkan untuk pergi menghadap Firaun, artinya Musa memang harus pergi, segera pergi pada saat itu. Musa menyadari bahwa apabila ia pergi pada waktu musim yang Tuhan tetapkan, ia tidak akan kehilangan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dengan kata lain, kalau Tuhan yang memanggil untuk pergi, kalau Tuhan yang mengutus, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memberikan perintah untuk pergi. Tuhan akan memimpin, menyertai. Tuhan akan beserta. Saudara sekalian, bukankah seringkali kita ini berlaku taat kepada Tuhan, namun tidak jarang kita ini mengabaikan waktu dan musim yang telah Tuhan tetapkan. Kita pikir kita dapat melakukannya kapan saja kehendak hati kita. Ketika Tuhan menetapkan sebuah perintah pada suatu waktu dan sebuah musim, artinya ia ingin melibatkan kita
dalam pekerjaannya dan menginginkan kita untuk segera melakukannya. Dengan kata lain, jangan menunda. Sebentar. Saudara, selama masih ada kesempatan, lakukanlah. Keselamatan jiwa kita pada diri seseorang ibarat seorang wanita yang hendak melahirkan. Tidak boleh kita berkata, tunggu dulu. Tidak dapat menunda lagi waktu untuk melahirkan anak itu. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana ketika kita menghadapi, saudara, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita pergi, apa yang harus kita lakukan selama masih siang. Jangan tunggu nanti ketika tidak ada kesempatan lagi. Nah, di dalam bagian yang kedua ini juga merupakan sebuah peringatan bagi kita. Ada masa di mana kita tidak dapat melakukannya lagi. Nah, di dalam Yohanes 9 ayat 4b dikatakan, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Atau dengan kata lain, kesempatan sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan. Salah satu bentuk pertanggungan jawaban yang diminta Tuhan daripada hari kedatangannya adalah bukan seberapa hebat gereja kita, bukan pula seberapa banyak kita melakukan mujizat, tetapi apakah kita sudah melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan di generasi kita atau tidak? Sudahkah kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan berikan? Saudara, saya selalu diingatkan di dalam bagian ini. Seringkali gereja itu merasa dia itu berhasil, saudara, ketika dia bisa melihat seberapa besar gereja itu, seberapa banyak jemaat di gereja itu menjadi lambang, menjadi tanda bahwa gereja ini sukses, gereja ini baik. Saudara sekalian, kalau kita melihat apakah benar demikian? Kalau memang benar demikian, saudara, mengapa dikatakan akan datang malam? Berbicara kepada kita bahwa kesempatan itu sudah berakhir. Tidak begitu mudah kita mau kita ada. Ketika Yesus berhadapan dengan seorang buta sejak lahirnya, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata bahwa setiap murid harus melakukan pekerjaan yang sama dengan yang ia lakukan, yaitu mencelikkan mata setiap orang yang mengalami kebutaan selagi hari masih siang. Saudara, apakah ini benar-benar orang yang buta? Bukan, saudara. Mereka bukan buta dalam arti mata secara fisik tertutup, tetapi mereka tidak punya mata yang terbuka untuk melihat kebenaran. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan, selama masih ada kesempatan, selama masih kita bisa melakukan sesuatu, mari kita mencelikkan matanya. Mari kita membuka pelihatannya untuk melihat yang manakah yang benar, yang manakah tidak benar. Atau dengan kata lain, bagaimana dia bisa mengenal Yesus Kristus itu juru selamat, tidak ada yang lainnya, tidak ada pilihan yang lain, hanya kepada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Saudara, bagaimana Yesus mengingatkan akan datang masa di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Waktu itu bukan berarti matahari itu udah tutup, bukan, saudara. Tetapi di masa itu, bagaimana orang tidak ada lagi hati untuk mau mencari Tuhan. Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi virus corona ini, kita dapat bisa mulai melihat antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang sebenarnya dia buta. Sebenarnya dia menjadi orang Kristen hanya ikut-ikutan, tapi di dalam hati tidak sungguh-sungguh. Berapa banyak orang hari ini, saudara, mereka di tengah-tengah virus corona, mereka tetap dapat ke gereja. Saudara bilang, iya, tidak boleh dong pergi ke gereja, kan bukan waktunya sekarang. Kita pokoknya tidak boleh ke gereja. Oke, tidak ke gereja. Tetapi tidak ke gereja, ke mall enggak? Tidak ke mall.
Tidak mau? Tidak ya? Bagus sekali ya. Bagus ya. Saya pergi ke mall, saudara. Bukan saya senang, saya pergi karena ada sesuatu hal. Saya melihat orang bawa anak kecil tidak pakai masker. Lari-lari. Tidak usah sebut nama mallnya. Itu orang-orang, loh, kan ini mau ke gereja, ini ke gereja, loh, kok ke mall mau? Bukankah ini saat, saudara, orang itu mata tertutup. Selama mereka mengikuti Tuhan, mereka tidak punya mata yang sungguh-sungguh melihat yang mana kebenaran, yang mana bukan. Sehingga di dalam keadaan demikian itulah mereka bisa melihat ini kesempatan saya tidak perlu pergi ke gereja. Tapi ke mall boleh. Saya mau pergi ke sana boleh. Saudara sekalian, ini boleh mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada musim yang paling tepat untuk mencelikan mata orang-orang yang buta selain musim yang sedang kita jalani. Ketika kondisi keadaan yang kita jalani saat ini, kita dapat mulai melihat, saudara, yang manakah sesungguhnya kita bisa melihat terang itu yang menyala. Ketika siang itu nyala, kita bisa melihat. Ataukah pada siang hari ini kita sama sekali tidak melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah melakukan selama masih siang? Selama masih ada kesempatan? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Tuhan? Apakah saudara menyanyiakan bekerja selagi siang? Saudara berada di siang hari, tetapi seperti orang yang ada di malam hari, tidak melakukan apapun. Saudara, tidak ada kepedulian, tidak ada care, peduli. Saudara, di tengah-tengah keadaan demikian, apa yang harus saya buat? Bukankah seringkali kita menyanyiakan kesempatan yang Tuhan titipkan kepada kita? Bukankah kita sering mengabaikan untuk membaca firman Tuhan dengan rutin? Baca firman Tuhan, kita beribadah, kita datang memuji Tuhan. Bukankah kita sering mengabaikan kesempatan memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dekat dengan kita, sampai akhirnya dia sudah tidak berada? Saudara, seberapa banyak kita dengan sopir, kita dengan pegawai kita, saudara, kita bisa berbicara dengan mereka. Seberapa banyak kita bisa memperkenalkan Kristus kepada mereka. Marilah kita mulai dari diri kita. Bekerja selama masih siang. Bekerja selama masih ada kesempatan. Marilah kita ambil kesempatan selama masih bisa membaca firman Tuhan. Selama kita masih bisa memberitakan kabar Injil, kita memberitahukan. Saya ada sebuah pengalaman, saudara ya. Seringkali saya kalau terlambat pergi ke rumah duka, saya bisa melihat di peti jenazah itu sebelum ditutup di jenazah ini, saudara sekalian, di tangannya itu ditaruh kira-kira demikian. Saya datang, saya pikir, sayang ya, ini Alkitab kok ditaruh di sana. Saya angkat tangan orang yang meninggal itu, saya ambil Alkitabnya. Lalu anak-anaknya datang, siapa yang ambil? Itu Alkitabnya si Popo. Saya angkat tangan. Dia kemudian berkata, kenapa Pak Pendeta dia ambil? Saya tanya dia, kenapa kamu simpan? Dia berkata, supaya Popo bisa baca Alkitab. Hah? Popo selama hidupnya kagak pernah baca Alkitab. Kok bisa sekarang udah mati baca Alkitab? Lalu kenapa sekarang kamu taruh di dalam? Emangnya Popo nanti bisa buka itu, bisa baca Alkitab? Lagi pula kalau kita udah mati, saudara, kita di surga nggak butuh ini lagi. Kita ketemu Yesus Kristus secara khusus. Ngapain kita harus baca Alkitab? Nggak laku lagi Alkitab. Alkitab itu laku selama kita hidup. Ketika kita sudah menghembuskan nafas di dunia ini, Alkitab ini tidak perlu pakai lagi. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, bukankah hari ini ada banyak orang
yang berpikir demikian, saudara, selagi ada kesempatan, selagi siap, bukan berarti saudara kita keluarga udah meninggal, nangis sampai biji mata mau keluar, selama hidupnya tidak dipeduli. Selama saya ini pendeta yang selalu dimusuhi orang, saudara ya. Dibawa peti jenazah, ditaruh mangkok, ada sumbu. Saya datang sampai, saya taruh. Siapa matiin? Saya. Kenapa dimatiin? Saya bilang, kenapa dinyalain? Supaya kokoh nanti ada jalan. Tidak usah ada lampu pilih terus terang. Terang terus. Betul enggak? Tidak perlu lagi yang gini-gini. Ngapain? Saya buka hati mereka. Di dalam keadaan demikian, kita baru taruh lampu untuk popot. Tidak perlu. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Amin. Dia adalah jalan, dia adalah terang dunia. Ngapain kita pergi ambil lampu-lampu puts gitu mati? Yesus Kristus itu terangnya tembus, tidak ada yang dapat menghalangi. Saudara, ini firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Selagi masih siap, selagi kita bisa melayani Tuhan, selagi kita bisa melakukan sesuatu, selagi kita ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik, selagi saudara kita ada diberikan pengikatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita bisa melihat Tuhan memimpin, menuntun setiap kita. Bagaimana kita menjalani jalan-jalan itu, Tuhan tuntun kita seperti yang Tuhan inginkan. Tadi waktu saya datang, saya tanya Pak Tim, Pak, ini HUT keberapa? HUT yang ke-6, puji Tuhan. Dengan Ibu Esther juga cerita-cerita bagaimana memulai gereja ini tidak mudah. Saudara sekalian, saya mau cerita sedikit untuk saudara. Ketika saya datang di kota Bandung tahun 94, banyak orang-orang tanya, Kalam Kudus itu di mana sih? Hah? Kalian ini kagak tahu Kalam Kudus, apalagi saya masih tidak tahu. Tidak tahu ada Kalam Kudus. Matilah. Kalam Kudus di mana itu, Cik? Ciapu? Masa di Pasundan kagak tahu? Ada Kalam Kudus di Bandung? Saya sampai pikir, matilah, ini orang tidak tahu. Saudara, waktu itu saya berdoa di gereja kita ini, Pasundan, di sebelah di sininya Pungkur. Itu di sana ini ada sebuah rumah bersalin Kumala Bunda. Ini bukan Ibu Kum ya, ini Kumala Bunda, tempat rumah bersalin anak. Saya lihat dari atas, saya tinggal di lantai 3, saya lihat ke tempat itu. Tuhan, berikanlah tanah ini ke Kalam Kudus. Berikanlah Tuhan, ya, biar ini menjadi tempat di mana orang bisa kenal itu Kalam Kudus. Saudara, waktu tempat itu berlangsung sekian waktu, saya tidak melihat ada perubahan apa. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya dari lantai 3 melihat, Tuhan, berikanlah tempat ini kepada gereja kami. Berikanlah. Saudara, kira-kira 10 tahun yang lalu, rumah ini mau dijual. Puji Tuhan. Nanti kalau dijual itu jadi letter T. Jadi kami itu bisa jalan pergi ke Pungkur. Puji Tuhan. Saudara, kita udah cari 11 orang yang akan tanda tangan, termasuk ke Jakarta, membawa semua itu, bawa saudara untuk tanda tangan. Mereka mau jual ini, serahkan ke Kalam Kudus. Sudah berbicara dengan baik. Ketika semua udah beres, dia jual ini ke orang lain. Dia jual ke orang lain. Saya sangat sedih. Saya sudah bilang ke jemaat, saudara tunggu ya, puji Tuhan, sebentar lagi kita lihat tembok ini, kita mau robohkan, kita nanti lihat Kalam Kudus bisa lewat tempat ini, bla 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 bla. Tahu-taunya gak bisa. Sampai saya pikir, duh, gimana ya? Ini udah kadung ngomong, ini tidak jalan, pasti jemaat bilang, ini pendeta bohong ini. Sudah bilang mau data, apa buktinya, sekarang dia jual ke orang lain.
Saudara, waktu dia sudah jual ke orang lain, saya berdiri dari lantai 3. Saya menghadap kepada tempat itu. Tidak tahu siapa yang beli, tapi saya berdoa bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, berikan tempat ini kepada kami. Saya mohon, siapapun yang beli tempat ini, jangan jadi Tuhan. Sudah ada banyak orang yang tidak tahu. Saya juga senang supaya orang itu tidak banyak ngomong saya. Tuhan, kalau Tuhan tidak beri kepada kami, siapapun mau beri, jangan jadi. Saudara, waktu pertama kali kami mau beli tanah itu sekitar 8 M. Kami di gereja tidak ada uang, tapi 8 M waktu itu. Cobalah jalan. Ditolak, tidak bisa jalan. Saudara sekalian, kira-kira 5 tahun yang lalu, pemilik rumah itu datang menghubungi kita. Mau ndak beli tempat ini? Ya mau, kita udah doa untuk tempat ini. Tuhan udah buka jalan. Berapa harganya saudara? 20 M. Dengan izin, dengan apa? 20 M. Sanggup nggak saudara? Tidak sanggup. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan saudara, sebelum virus corona, itu corona mulai dari bulan Maret, Desembernya kita bayar dulu ya, udah bayar, lunasi dulu. Habis itu baru virus corona. Sudah sekalian, apa yang saya mau ngomong saudara? Yaitu kita bisa melihat pekerjaan selagi bekerja, selagi masih siang. Selagi masih ada kesempatan untuk berdoa, untuk melakukan tempat ini, tidak ada uang. Ini Cik Afung tahu saudara ya. Dia tahu, bukan saya bohong. Bagaimana keadaan kondisi keuangan kita, dia tahu. Dari mana ambil itu uang saudara? Hampir 20 M dengan pajak, dengan segala-galanya, dari mana datang? Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan beri, Tuhan pasti sediakan kepada kami. Saya tidak takut, saya percaya Tuhan sediakan. Betul saudara, hari ini ketika waktu udah berlalu, saya melihat Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan mendengarkan doa, bekerja selagi siang. Selama ada kesempatan, kita berdoa meminta Tuhan. Pada waktunya Tuhan memberi, tepat pada waktunya. Siapa yang menduga dari 8 M itu tidak jadi cancel sampai kepada ketika 20 M itu. Tidak ada orang yang percaya Kalam Kudus itu bisa beli tempat. Saya bilang iya. Kita tidak ada uang, tidak mungkin. Uang sekitar 500 juta itu sekitar itu. Saudara, tidak ada uang lebih. Orang-orang bilang, tidak mungkin. Betul tidak mungkin. Tetapi Tuhan mungkin. Saudara sekalian, kenapa saya ambil bagian kesaksian saya ini? Saya ingat gereja ini. Dengan Pak Tim omong, dengan Ibu Esther. Saya bisa melihat bagaimana Pak Tim dengan Ibu Esther tidak mudah, saudara, membuka gereja di tempat ini. Tidak mudah. Saya tahu kita pernah persekutuan alumni saat dipakai di tempat ini, ketemu Pak Tim, Ibu Esther, ketemu di sini ngomong-ngomong. Tadi juga ngomong-ngomong. Saudara, saya berkata, Tuhan itu ajaib, saudara. Bekerja selagi siang, selama kita diberikan kesempatan, lakukan. Jangan kita menunda, saudara. Nanti ketika lewat waktunya, kita mau lakukan pun tidak ada. Selama masih ada kesempatan, selama masih siang, lakukanlah. Tadi omong-omong dengan Ibu Esther, sebelah juga udah dapat ya Bu? Betul ya? Ya? Sudah jual ya Bu? Untuk sini kan? Belum ya? Tenang Bu, kita doa aja. Saudara, ada orang-orang bilang, kamu pendeta sinting ya, masa berdoa orang punya itu supaya milikmu? Ya saya doa enggak salah. Salah enggak saya doa saudara? Enggak, kecuali saya rampok. Saya berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami, kenapa salah? Tuhan, orang yang buat di sana, Tuhan izinkan biar dia kasih kepada kita. Mungkin enggak? Mungkin. Jangan takut.
Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, saya mau berkata saudara, seperti firman Tuhan ini berkata, bekerja selagi siang, selagi kita hidup, selagi kita ada kesempatan, kita mau melihat Tuhan melakukan sebuah mujizat untuk Gia di Jumbuluit ini. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Bukan karena kita ada uang. Saudara, jangan kita bilang kita tidak ada uang. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan punya caranya yang kita tidak mengerti. Masalahnya saudara, apakah kita mau berkata, saudara, Tuhan saya mau bekerja ya selagi masih siang. Saya mau ikut mendoakan hal ini. Bahkan saya bisa melihat melalui tempat ini ada jiwa-jiwa. Kata Pak Tim, ada universitas siapa di sini, Pak? Ya, Unpad. Kenapa kita tidak mau ambil mahasiswa Unpad, saudara? Bukankah ini kesempatan yang baik? Saudara, kalau kita punya sebuah penglihatan dari Tuhan, Tuhan izinkan. Jangan takut soal rumah di kiri kanan. Tuhan beri, saudara. Percayalah, Tuhan beri. Kita akan melihat bagaimana Tuhan izinkan apa yang kita doa selagi siang, selagi masih ada kesempatan, selagi kita melihat begitu banyak jiwa, kita bawa dia kepada Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang ini boleh diselamatkan, dibawa kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan pernah menyerah, saudara. Ingatlah, Tuhan pasti beserta dengan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh berada di tempat ini bersama-sama merayakan HUT gereja di tempat ini. 6 tahun Tuhan pimpin sertai. Tuhan, di dalam 6 tahun mungkin kami melihat ini adalah masa yang sulit, masa yang berat. Di tengah-tengah situasi virus corona mungkin kami juga melihat tidak mungkin. Tapi kami percaya ketika ini adalah waktu Tuhan. Justru di tempat yang sulit itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami memiliki sebuah hati, sebuah kepedulian. Bagaimana membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai, sehingga kami melihat pekerjaan Tuhan diperlebarkan. Ada banyak jiwa datang kepadamu. Berkatilah Pak Tim sebagai gembala sidang, ada Ibu Esther yang mendampingi, para majelis bersama-sama bersehati, para saudara-saudara semua ada di tempat ini, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana kami boleh lihat mujizat Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta Philip Andrew. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga terima kasih kepada worship leader, song leader, dan juga pemain musik atas pelayanan di tempat ini. Juga terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah mengajari dan mendidik anak-anak kita. Kebaktian minggu depan, tanggal 5 Desember 2021, masih tetap ada di tempat ini. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Witono. Selanjutnya, mohon sebelum pulang, setelah kebaktian ini, diharapkan kita dapat berfoto bersama dengan pendeta Philip Andrew juga. Kita merayakan ulang tahun gereja kita. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon kesediaan Ibu Hana dan Ibu Syauli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih.
Mari kita tundukkan kepala satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang kami memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan dapat dikelola dengan rasa takut Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian. Tuhan inilah hidupku. Biarlah hidup kita boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama. Dan banyak orang boleh melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak jiwa dimenangkan. Kita akan naikkan pujian. Tuhan inilah hidupku. Biarlah pujian menjadi komitmen. Tuhan inilah hidupku. Mari kita satukan hati menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin gereja ini 6 tahun setelah dewasa. Dan kami merintis gereja ini sejak tahun 2004. Berarti Tuhan sudah 17 tahun Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami di dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami tidak bisa mengungkapkan segala karya-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu kepada gereja-Mu di tempat ini. Ada banyak jiwa yang telah datang, telah dibaptis, dan ada banyak jiwa juga yang mungkin pindah keluar kota ataupun keluar negeri. Tuhan, Kau memakai gereja ini menjadi alat. Pakailah kami semua menjadi alat. Kami tahu Tuhan bahwa zaman ini semakin sulit, tidak mudah. Kiranya Allah Roh Kudus memperlengkapi kami. Boleh kami bekerja bagi kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Philip Andrew. Kiranya firman ini boleh berbicara kepada setiap kami,
selagi kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, Iya. selagi siang kami mau bersaksi, baik itu bagi keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, teman-teman, siapapun yang kami bisa sampaikan Injil, untuk kami boleh membawa mereka kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Philip Andrew, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istrinya dan anaknya. Iya. Berkati Tuhan memakai hamba-Mu dimanapun dia boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberikan dengan hati tulus dan sukacita. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan bagi para majelis yang sejak awal boleh bekerja bersama di tempat ini. Tuhan, kami mengingat ada 2 orang majelis yang sudah mendahului kami, baik Ibu Ingrid dan juga Bapak Antoni Halim. Tuhan, kiranya kami boleh yang masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk terus bekerja bagi Tuhan. Iya. Pakailah para majelis di tempat ini. Pada tahun depan kami akan adakan satu pentabisan majelis yang baru. Kiranya Tuhan memberkati, membangun kembali semangat dan juga pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang hadir pada siang hari ini, juga mereka yang berada di rumah. Saudara sekalian, kita mau angkat tangan kita memohon doa kepada Tuhan. Tuhan, di masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan melindungi kami, Iya. dijauhkan dari segala sakit penyakit, supaya kami di dalam tangan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga di masa pandemi ini menjaga hidup kami dengan baik, Iya. menjaga kesehatan kami dengan baik, secara jasmani juga secara rohani kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Silakan duduk.